Selamat datang kembali di channel kami. Semoga kalian sehat-sehat ya. Mari kita bercerita. Di sudut paling ujung sekolah dasar itu, ada satu kelas yang selalu terkunci. Tak ada guru yang berani menggunakannya, tak ada murid yang berani mendekatinya. Konon, jika kau berdiri cukup lama di depan jendelanya, kau akan melihat bayangan samar duduk di bangku belakang, menatap lurus ke arahmu dengan mata kosong. Malam-malam tertentu, suara kapur menulis terdengar dari dalam, meskipun papan tulisnya selalu bersih keesokan paginya. Dan jika kau cukup sial, kau mungkin akan mendengar suara lirih dari dalam ruangan itu. Suara seorang anak kecil yang berbisik pelan. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di dalam kelas itu. Hingga suatu hari, seorang murid bernama Dika memutuskan untuk masuk ke dalamnya, dan tak pernah keluar lagi. Sebelum kita mulai ceritanya, kami ingin tahu apa yang kamu pikirkan tentang cerita ini, dan apa yang terjadi di akhir cerita. Kamu penasaran? Jangan nonton sendiri malam-malam dan keraskan volumenya. Dan tulis komentarmu walaupun sekedar menulis asal kotamu di kolom komentar. Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, berdiri sebuah sekolah dasar yang sudah ada sejak zaman penjajahan. Bangunannya masih berdiri kokoh meskipun beberapa bagian sudah mulai lapuk dimakan usia. Di antara semua kelas di sekolah itu, ada satu kelas yang selalu kosong dan dibiarkan begitu saja. Tak ada guru atau murid yang berani menggunakannya. Kelas itu berada di ujung bangunan utama, bersebelahan dengan gudang sekolah yang jarang dibuka. Kabarnya, dulunya kelas itu digunakan seperti biasa, hingga suatu kejadian tragis terjadi. Seorang murid perempuan meninggal di dalam kelas saat sedang sendirian. Tak ada yang tahu bagaimana ia bisa terjebak di sana. Namun tubuhnya ditemukan membiru dengan mata terbuka lebar menatap langit-langit. Setelah kejadian itu, kelas tersebut mulai menunjukkan keanehan. Suara bisikan sering terdengar dari dalam, padahal tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Beberapa murid yang berani mengintip dari jendela mengaku melihat bayangan putih duduk di bangku belakang. Ada pula yang mendengar suara kapur menulis di papan tulis, padahal papan itu bersih tanpa ada tulisan apapun. Suatu hari, seorang guru baru bernama Burina tidak percaya dengan cerita-cerita itu. Ia berpikir bahwa semua itu hanyalah omong kosong belaka untuk menakut-nakuti orang. Karena jumlah murid yang semakin banyak, ia meminta izin kepala sekolah untuk menggunakan kelas itu kembali. Kepala sekolah sempat ragu. Namun karena tidak ada ruangan lain yang bisa dipakai, akhirnya kelas itu dibersihkan dan digunakan kembali. Hari pertama kelas itu digunakan, semua berjalan lancar. Murid-murid yang awalnya ketakutan mulai merasa tenang karena tidak terjadi apa-apa. Namun, di hari kedua, gangguan mulai muncul. Saat sedang mengajar, Burina merasa ada yang menarik ujung bajunya dari belakang. Ia menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Murid-murid yang duduk di barisan belakang mulai merasa merinding. Beberapa bahkan mendengar suara seperti kuku menggores papan tulis padahal tidak ada yang menulis apapun. Di hari ketiga, kejadian yang lebih menyeramkan terjadi. Salah satu murid bernama Aldi tiba-tiba menjerit ketakutan. Ia terjatuh dari bangkunya sambil menutupi wajahnya. Saat ditanya, wajahnya pucat dan ia hanya bisa menunjuk ke arah sudut kelas. Burina menoleh dan melihat sebuah bayangan hitam berdiri di sana, menatapnya tanpa wajah. Burina menenangkan murid-murid dan segera mengajak mereka keluar kelas. Setelah kejadian itu, kelas kembali dikosongkan. Beberapa orang pintar dipanggil untuk membersihkan tempat itu. Namun tetap saja suara-suara aneh masih terdengar. Hingga kini, kelas itu masih dibiarkan kosong, menjadi saksi bisu dari kejadian mengerikan yang pernah terjadi di sana. Semoga cerita ini sesuai dengan keinginanmu. Jika ingin lebih panjang atau ada detail tambahan, beritahu saya. Setelah kelas itu kembali dikosongkan, suasana di sekolah menjadi lebih tenang. Namun, bukan berarti gangguan berhenti. Justru, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi, bukan hanya di dalam kelas itu, tapi juga di sekitar sekolah. Beberapa murid mulai mengeluh sering mendengar suara langkah kaki saat mereka berjalan melewati lorong dekat kelas kosong itu. Suara langkah itu selalu terdengar mengikuti mereka. Tapi saat mereka menoleh, tak ada siapa-siapa. Bahkan, seorang guru penjaga perpustakaan mengaku pernah melihat sesosok bayangan berdiri diam di jendela kelas kosong saat ia pulang sore. Bayangan itu tampak seperti anak kecil. Namun saat ia mencoba melihat lebih jelas, bayangan itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Cerita tentang kelas angker itu semakin menyebar luas. Bahkan,
Anak-anak yang rumahnya dekat dengan sekolah mengaku mendengar suara tawa kecil dari dalam kelas itu saat malam hari. Tawa yang pelan, namun lama-kelamaan berubah menjadi suara tangisan lirih. Seorang warga desa, Pak Jono, yang sering melewati sekolah saat pulang dari sawah juga pernah mengalami kejadian aneh. Ia bercerita bahwa suatu malam, ia melihat lampu di kelas itu menyala sendiri. Padahal kepala sekolah sudah memastikan semua lampu dimatikan sebelum pulang. Karena kejadian-kejadian itu semakin meresahkan, kepala sekolah akhirnya memutuskan untuk memanggil seorang dukun tua dari desa sebelah. Namanya Mbah Wiryo, seorang lelaki renta yang dikenal memiliki kemampuan melihat dan berkomunikasi dengan makhluk tak kasat mata. Saat pertama kali menginjakan kaki di halaman sekolah, ekspresi wajahnya langsung berubah serius. Ia berjalan perlahan menuju kelas kosong itu, menutup matanya sejenak, lalu mengangguk pelan. Tempat ini memang sudah lama dihuni, ucapnya. Kepala sekolah dan beberapa guru yang menemani merasa merinding mendengar pernyataan itu. Mbah Wiryo kemudian meminta izin untuk melakukan ritual kecil di dalam kelas. Dengan membawa dupa dan beberapa benda yang ia siapkan, ia masuk ke dalam ruangan yang sudah bertahun-tahun kosong itu. Suasana di dalam kelas terasa sangat berat. Udara yang tadinya panas mendadak menjadi dingin. Beberapa guru yang ikut menyaksikan merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Mbah Wiryo duduk bersila di tengah ruangan, menutup mata, dan mulai melantunkan doa-doa. Namun, belum lama ia memulai, tiba-tiba pintu kelas tertutup sendiri dengan keras. Semua orang yang berada di luar kelas terkejut. Seorang guru perempuan langsung mundur beberapa langkah sambil menutup mulutnya karena ketakutan. Dari dalam kelas, terdengar suara gemuruh, seperti suara banyak orang yang berbisik-bisik tanpa henti. Mbah Wiryo tetap duduk tenang di tempatnya, meskipun wajahnya tampak semakin tegang. Tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar di pojok kelas. Suara itu semakin lama semakin jelas, seperti suara anak kecil yang sedang bermain-main. Beberapa guru yang melihat ke arah suara itu langsung tersentak kaget. Di sana, di sudut ruangan, ada sesosok bayangan kecil berjongkok, menatap mereka dengan kepala yang sedikit miring. Matanya kosong, wajahnya pucat, dan tubuhnya tampak samar seperti kabut. Salah satu guru hampir pingsan melihat sosok itu. Kepala sekolah pun hendak melangkah mundur. Namun Mbah Wiryo tiba-tiba membuka matanya dan menatap lurus ke arah sosok tersebut. "Kamu sudah terlalu lama di sini," ucapnya dengan suara dalam. Suara tawa anak kecil itu mendadak berhenti. Kelas menjadi sangat hening. Hanya suara angin yang berdesir pelan. Mbah Wiryo mengangkat tangannya dan mulai membaca mantra lagi. Kali ini suaranya lebih lantang. Seketika, suasana di dalam kelas menjadi semakin mencekam. Angin berputar di dalam ruangan, membuat debu-debu beterbangan. Lampu di langit-langit berkedip-kedip, seperti ada sesuatu yang mengganggu aliran listriknya. Tiba-tiba, sosok anak kecil itu bergerak cepat ke arah Mbah Wiryo. Tubuhnya melayang dengan mata yang tiba-tiba berubah menjadi hitam pekat. Namun sebelum sosok itu bisa mendekat, Mbah Wiryo melemparkan segenggam beras kuning ke arahnya. Sosok itu langsung berteriak nyaring. Suara jeritannya bergema di seluruh ruangan. "Pergilah! Kau sudah bukan bagian dari dunia ini!" teriak Mbah Wiryo. Suara jeritan itu semakin keras, hingga akhirnya menghilang dalam sekejap. Angin di dalam kelas berhenti berputar, lampu kembali normal, dan suasana kembali sunyi. Setelah ritual itu selesai, Mbah Wiryo keluar dari kelas dengan wajah yang sedikit lelah. Ia menatap kepala sekolah dan berkata, "Tidak akan ada gangguan lagi, tapi jangan pernah gunakan kelas ini lagi. Biarkan tetap kosong." Kepala sekolah mengangguk pelan. Sejak hari itu, kelas itu dibiarkan tertutup selamanya. Tak ada yang berani membuka pintunya lagi. Namun, meskipun sosok yang mendiami kelas itu telah pergi, beberapa murid masih merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka setiap kali melewati kelas kosong itu. Sesuatu yang tak terlihat, tapi selalu ada di sana, mengawasi dari balik jendela yang berdebu. Bagaimana? Kalau ingin lebih panjang atau ada tambahan detail lain, beritahu saya. Setelah kejadian itu, sekolah kembali berjalan seperti biasa. Guru-guru dan murid-murid mulai merasa tenang, meskipun tak ada yang berani mendekati kelas kosong itu lagi. Kepala sekolah bahkan memasang papan peringatan di depan pintunya, agar tak ada yang iseng masuk. Namun, bisik-bisik tentang kelas angker itu tetap hidup di antara para murid. Setiap pagi, saat mereka melewati lorong menuju kelas masing-masing,
ada saja yang merasa bulu kuduknya berdiri tanpa alasan. Beberapa murid mengaku pernah melihat bayangan hitam melintas di jendela kelas kosong itu. Yang lain mendengar suara lirih seperti seseorang sedang memanggil nama mereka dari dalam. Tapi, mereka lebih memilih diam dan mempercepat langkah. Takut jika benar-benar ada sesuatu yang menunggu di dalam sana. Namun, kejadian yang lebih aneh mulai terjadi ketika seorang murid bernama Dika menghilang. Dika adalah anak kelas 6 yang dikenal pemberani. Berbeda dari murid-murid lain yang takut pada cerita hantu, ia justru sering menantang teman-temannya untuk melakukan hal-hal berani. Saat mendengar cerita tentang kelas angker, ia malah penasaran dan berniat membuktikan sendiri apakah tempat itu benar-benar berhantu atau hanya mitos belaka. Suatu hari, sepulang sekolah, Dika tak langsung pulang ke rumah. Ia menunggu hingga semua murid dan guru pergi, lalu diam-diam kembali ke sekolah. Ia ingin masuk ke dalam kelas kosong itu sendirian dan mencari tahu apakah ada sesuatu di sana. Namun, sejak sore itu, Dika tak pernah pulang. Orang tuanya panik dan mulai mencarinya kemana-mana. Guru-guru di sekolah pun ikut mencari, tetapi tak ada yang tahu kemana anak itu pergi. Teman-temannya bilang mereka terakhir melihat Dika di sekolah, tapi tak ada yang tahu apa yang terjadi setelah itu. Hingga keesokan paginya, penjaga sekolah yang datang lebih awal menemukan sesuatu yang aneh. Pintu kelas kosong yang selama ini terkunci rapat tiba-tiba sedikit terbuka. Saat ia mendekat, udara dingin menyambutnya. Jantungnya berdebar, dan dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu itu lebih lebar. Di dalam kelas, suasana tampak seperti biasa. Bangku-bangku berdebu masih tertata rapi, papan tulis masih kosong. Namun, ada satu hal yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di lantai, di tengah kelas, ada bekas jejak kaki kecil yang berceceran. Jejak itu tampak seperti jejak kaki seorang anak, mengarah ke sudut ruangan. Dan di sudut itu, di dinding kelas yang berdebu, ada tulisan samar seperti bekas jari yang menulis sesuatu. Berita tentang temuan itu langsung menyebar. Kepala sekolah segera memanggil warga desa untuk membantu pencarian. Beberapa orang mencoba memasuki kelas itu dan mencari petunjuk, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Dika. Bahkan, ketika mereka menyisir seluruh sekolah dan sekitarnya, anak itu tetap tak ditemukan. Orang-orang mulai berbisik bahwa Dika telah diambil oleh penghuni kelas angker. Mungkin ia telah melanggar batas yang seharusnya tidak dilanggar. Mungkin sosok yang dulu tinggal di sana belum benar-benar pergi. Beberapa hari berlalu tanpa ada jejak Dika. Hingga suatu malam, orang tua Dika yang masih terus berdoa untuk anaknya mendengar suara ketukan di jendela rumah mereka. Ayahnya segera keluar untuk melihat, tetapi tak ada siapa-siapa di luar. Namun, saat ia menatap tanah di depan rumah, bulu kuduknya langsung berdiri. Ada jejak kaki kecil, sama seperti yang ditemukan di dalam kelas kosong itu. Jejak itu memanjang dari jalan menuju rumah mereka, tetapi berhenti begitu saja di tengah halaman, seolah-olah pemiliknya tiba-tiba menghilang. Sejak saat itu, beberapa orang desa mulai melihat sosok anak kecil berdiri di depan gerbang sekolah saat malam tiba. Anak itu tampak seperti Dika, pakaiannya sama, rambutnya sama. Tetapi wajahnya kosong. Dan setiap kali seseorang mencoba mendekatinya, sosok itu perlahan menghilang dalam gelap. Sekolah itu kini tak hanya memiliki satu misteri. Kelas kosong itu tetap menjadi tempat yang ditinggalkan. Tetapi kini ada kisah lain yang menghantui lorong sekolah. Kisah tentang seorang anak yang mencoba menantang sesuatu yang tak seharusnya disentuh, dan tak pernah kembali. Namun, di malam-malam tertentu, jika kau cukup berani untuk melewati sekolah itu sendirian, kau mungkin akan mendengar suara langkah kaki kecil yang mengikuti di belakangmu. Dan jika kau menoleh, kau mungkin akan melihatnya berdiri di sana, menatapmu dengan mata hampa, menunggu seseorang untuk menemukannya. Atau mungkin, untuk menggantikan tempatnya. Bagaimana? Kalau ingin lanjutan lagi atau ada bagian yang perlu diperpanjang, beritahu saya. Setelah hilangnya Dika, suasana di desa semakin mencekam. Orang-orang takut melewati sekolah saat malam hari, dan cerita tentang sosok anak kecil yang muncul di depan gerbang sekolah semakin sering terdengar. Kepala sekolah yang sudah kehabisan cara akhirnya memutuskan untuk kembali memanggil Mbah Wiryo. Mbah Wiryo datang ke sekolah dengan ekspresi serius. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang belum selesai di tempat ini. Setelah memasuki kelas kosong dan merasakan hawa dingin yang masih menyelimuti ruangan, ia duduk bersila di tengah ruangan dan menutup mata. Mbah Wiryo mulai melantunkan doa,
Sementara beberapa guru dan warga desa yang menemani hanya bisa menunggu dengan cemas. Tiba-tiba, angin berembus pelan, dan suasana ruangan terasa semakin berat. Para saksi mata merasakan tubuh mereka merinding, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari sudut kelas. Lalu, terdengar suara lirih. Suara seorang anak kecil menangis. Mbah Wiryo membuka matanya perlahan. Ia menatap ke arah sudut ruangan yang paling gelap dan berbicara dengan suara lembut. Dika, jika kau ada di sini, tunjukkan dirimu. Kami datang untuk membantumu. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Lalu, samar-samar, di sudut ruangan, sesosok bayangan kecil mulai muncul. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan pakaiannya masih sama seperti saat terakhir kali ia terlihat di sekolah. Dika, panggil Mbah Wiryo lagi. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, menatap mereka dengan tatapan kosong. Namun, saat Mbah Wiryo menaburkan beras kuning di lantai, sosok itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah dinding kelas. Semua orang menoleh. Di dinding yang berdebu, samar-samar terlihat bekas tulisan lain yang baru saja muncul. Tulisan itu bukan lagi tolong aku, melainkan sebuah nama. Mbah Wiryo tampak berpikir sejenak. Ia kemudian menoleh ke arah kepala sekolah. Siapa Sari? Tanyanya. Kepala sekolah terdiam. Wajahnya tampak tegang, seolah nama itu membangkitkan kenangan lama. Ia menelan ludah sebelum akhirnya menjawab. Sari adalah seorang murid di sekolah ini, bertahun-tahun lalu. Ia meninggal di kelas ini, dan sejak saat itu, kelas ini menjadi angker. Mbah Wiryo mengangguk pelan. Jadi ini bukan hanya tentang Dika, gumamnya. Mbah Wiryo kembali menatap sosok Dika yang masih berdiri di sudut ruangan. Kau melihat Sari, bukan? Kau mencoba menolongnya, tetapi kau tersesat di sini, ucapnya dengan lembut. Sosok Dika tidak menjawab, tetapi air matanya perlahan mengalir. Mbah Wiryo kemudian menutup matanya lagi, membaca doa-doa yang lebih panjang. Suara bisikan mulai terdengar di ruangan, semakin lama semakin jelas. Itu bukan hanya suara Dika, tetapi ada suara lain, suara seorang anak perempuan. Aku takut. Aku sendirian. Semua orang di ruangan itu bisa merasakan kesedihan yang begitu dalam. Mbah Wiryo kemudian membuka matanya dan berbicara. Sari, kau sudah terlalu lama di sini. Ini bukan tempatmu lagi. Sudah waktunya kau pergi. Ruangan mendadak terasa semakin dingin. Sosok Dika tiba-tiba melangkah maju, seolah ingin mengatakan sesuatu. Mbah Wiryo tersenyum lembut dan berkata, kau bisa pulang sekarang, nak. Perlahan, sosok Dika mulai memudar. Air matanya masih mengalir, tetapi kini ia tersenyum. Terima kasih. Dan dalam sekejap, ia menghilang, bersama dengan suara bisikan yang selama ini menghantui sekolah. Malam itu, orang tua Dika yang sedang berdoa di rumah mendengar suara ketukan di pintu. Dengan perasaan cemas, mereka segera membukanya. Dan di sana, berdiri Dika, dengan wajah bingung tetapi sehat. Mereka langsung memeluk anak itu dengan tangis haru. Tak ada yang tahu bagaimana Dika bisa kembali, tetapi yang jelas, ia selamat. Ia tidak ingat banyak hal, hanya samar-samar mengingat dirinya berada di tempat yang gelap bersama seorang anak perempuan yang terus menangis. Kini, kelas kosong itu benar-benar ditinggalkan. Kepala sekolah memutuskan untuk merobohkannya dan menggantinya dengan taman kecil sebagai bentuk penghormatan. Sejak saat itu, sekolah kembali normal. Tak ada lagi suara bisikan, tak ada lagi bayangan di jendela. Semua berjalan damai, seperti tidak pernah ada kejadian mengerikan di tempat itu. Namun, di malam-malam tertentu, jika kau melewati taman kecil yang kini berdiri di tempat kelas angker itu, kau mungkin akan merasakan angin berembus lembut. Dan jika kau mendengarkan dengan saksama, kau mungkin akan mendengar suara seorang anak perempuan tertawa pelan. Bukan suara tawa menyeramkan, tetapi suara tawa seorang anak yang akhirnya bisa pergi dengan damai.